Halo teman-teman bisnis, balik lagi di channel Aifirmu. Kali ini kita bakal bahas mengenai topik yang sedang ramai dibicarakan. Rupiah melemah, IHSG sempat anjlok, tapi pemerintah mengatakan ekonomi Indonesia masih baik-baik aja. Bahkan Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya, menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih stabil. Lalu pertanyaannya adalah kenapa rupiah bisa rontok dan kenapa pasar saham bisa turun? Apakah ini tanda ekonomi Indonesia sedang bermasalah? Mari kita bahas dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami. Nah, pertama, kita bahas dulu soal rupiah yang melemah. Ketika kita mendengar berita bahwa rupiah turun terhadap dolar, banyak orang yang langsung panik, seolah-olah ekonomi Indonesia dalam kondisi buruk. Padahal tidak selalu seperti itu. Nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Misalnya, ketika suku bunga di Amerika naik, banyak investor dunia memindahkan uang mereka ke Amerika karena dianggap lebih aman dan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Akibatnya, uang keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Ketika banyak dolar yang keluar dari Indonesia, nilai rupiah bisa melemah. Jadi pelemahan rupiah tidak selalu berarti ekonomi Indonesia sedang runtuh. Sekarang kita bahas soal IHSG yang sempat anjlok. Nah, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah gambaran umum kondisi pasar saham Indonesia. Ketika IHSG turun tajam, biasanya disebabkan oleh sentimen pasar. Nah, sentimen ini bisa datang dari banyak hal. Misalnya, ketegangan geopolitik dunia, kekhawatiran resesi global, atau kebijakan bank sentral negara besar. Ketika investor merasa tidak yakin dengan kondisi dunia, mereka cenderung menjual saham lebih dulu untuk mengamankan uang mereka. Akibatnya, pasar saham bisa turun dalam waktu singkat. Namun penting untuk dipahami, pasar saham memang selalu naik dan turun. Pergerakan ini adalah hal yang normal dalam dunia investasi. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang cukup menarik dari Purbaya. Beliau mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Apa maksudnya fundamental ekonomi? Nah, fundamental ekonomi adalah kondisi dasar dari sebuah negara. Misalnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat, stabilitas perbankan, dan juga cadangan devisa. Selama faktor-faktor dasar ini masih sehat, ekonomi negara biasanya masih dalam kondisi stabil. Contohnya seperti ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran yang cukup baik dibandingkan banyak negara lain. Konsumsi masyarakat juga masih berjalan karena aktivitas ekonomi tetap berlangsung. Sektor perbankan juga masih stabil dengan tingkat permodalan yang kuat. Artinya, walaupun pasar keuangan bisa bergejolak, ekonomi real di dalam negeri masih bergerak. Ini yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Kadang berita tentang pasar saham atau nilai tukar terlihat menakutkan. Tetapi kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari tidak selalu langsung terkena dampaknya. Namun tentu saja kita tetap harus waspada. Karena ekonomi global saat ini memang sedang penuh ketidakpastian. Mulai dari konflik geopolitik, inflasi di berbagai negara, hingga kebijakan suku bunga bank sentral dunia. Semua itu bisa mempengaruhi pergerakan uang di seluruh dunia. Bagi kita sebagai masyarakat dan juga pebisnis tentunya, yang paling penting adalah tidak langsung panik ketika melihat berita ekonomi. Sebaliknya, kita harus belajar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena dalam dunia ekonomi, tidak semua penurunan berarti krisis dan tidak semua kenaikan berarti kondisi yang benar-benar aman. Yang lebih penting adalah melihat gambaran besarnya. Jika ekonomi domestik masih kuat, konsumsi masih berjalan, dan sektor keuangan masih stabil, biasanya negara masih memiliki daya tahan terhadap gejolak global. Justru dalam kondisi seperti ini, banyak pelaku bisnis mulai mencari peluang baru. Beberapa sektor bahkan bisa tumbuh lebih cepat ketika dunia sedang berubah. Jadi kuncinya bukan hanya berita, tetapi juga memahami bagaimana perubahan ekonomi bisa mempengaruhi bisnis dan juga keputusan keuangan kita. Nah, teman-teman bisnis, itu tadi pembahasan kita tentang kondisi rupiah yang melemah, IHSG yang sempat turun, dan pernyataan bahwa ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang baik-baik aja. Kalau kamu suka konten seperti ini yang membahas ekonomi, bisnis, peluang investasi, dan cara membaca kondisi dunia dengan lebih cerdas,
Jangan lupa untuk subscribe channel Advis Remu sekarang juga. Tekan tombol like dan follow Advis Remu. Sampai jumpa di video berikutnya.